Shalom Jemaat Genesaret yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Jemaat sekalian, mungkin sepanjang minggu ini kita disibukkan dengan kegiatan kita masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang belajar, mengerjakan tugas-tugas, ada yang disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga. Tapi jemaat sekalian, saat ini saya ingin mengajak kita bersama-sama mengambil waktu untuk kembali merecharge kerohanian kita melalui persekutuan doa malam hari ini. Jemaat sekalian, untuk mempersiapkan hati kita untuk kita memulai persekutuan doa malam hari ini, saya mengajak kita sama-sama menaikkan satu pujian Allah Kuasa. Biar kiranya melalui pujian ini kita kembali diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa atas segala perkara di bumi ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allah-Ku Maha Kuasa. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Allah-Ku Maha Kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Kami masih boleh datang untuk bersekutu, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami, dan nantinya kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mau serahkan persekutuan doa malam kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, terkadang ketika kita ingin melangkah maju, ingin melakukan suatu hal yang baik, hal-hal baru di dalam kehidupan kita, kita masih merasa ragu karena adanya kegagalan-kegagalan atau kesalahan-kesalahan di masa lalu kita. Tapi jemaat sekalian, kita adalah pribadi yang telah ditebus oleh Tuhan kita, sehingga kita punya pengharapan dan kita bisa berjuang untuk meninggalkan dosa-dosa lama kita dan hidup
seperti yang diingini oleh Allah kita. Jemaat sekalian, sebelum kita menaikkan pokok doa syafaat kita pada hari ini dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama menaikkan satu pujian seperti yang kau ingini. Biar kiranya pujian ini menjadi suatu pernyataan kita bahwa kita ingin meninggalkan pribadi kita yang lama untuk menjadi pribadi yang diingini Tuhan kita. Jemaat sekalian, kita mau naikkan pokok-pokok doa syafaat kita untuk hari ini. Untuk pokok doa yang pertama, kita mau sama-sama berdoa untuk kondisi dunia, khususnya juga di Indonesia yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Mari kita berdoa supaya vaksin COVID-19 dapat segera ditemukan sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Mari kita bersatu dalam doa.
Kemudian untuk pokok doa selanjutnya, kita mau berdoa untuk perekonomian dunia dan khususnya di Indonesia. Akibat COVID-19 ini banyak negara-negara yang terdampak sehingga mengalami resesi. Juga perekonomian di Indonesia kita tahu belakangan ini sungguh menurun, terjadi banyak pengangguran. Mari kita berdoa untuk supaya Tuhan boleh memulihkan perekonomian dunia dan juga di Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa. Untuk pokok doa yang terakhir, kita mau sama-sama berdoa untuk setiap jemaat YMI Genesaret. Kita mau berdoa untuk kesehatan, untuk kondisi ekonomi, untuk studi, dan untuk segala pergumulan yang mungkin ada, yang mungkin kita tahu juga teman-teman jemaat kita sedang alami saat ini. Kita boleh bawa di dalam doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap doa kami, dan Engkau Allah yang memiliki rancangan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Maka sebentar kami akan mendengarkan firman untuk hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membantu kami supaya kami boleh mengerti apa yang ingin disampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita bertemu kembali di doa malam. Saat ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami, menuntun kami siang dan malam kemanapun kami pergi. Biarlah malam ini kami diterangi lagi oleh Roh-Mu yang kudus, melalui firman Tuhan yang sudah kami baca pada malam hari ini. Berfirmanlah pada kami sekalian, karena kami siap untuk diajar, dipimpin, dan dituntun oleh Tuhan melalui kebenaran firman. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita memang manusia hidup di dunia ini sering menghadapi atau menjalani dua kehidupan yang sering ada dalam hidup kita. Yaitu yang pertama yaitu beban, yang kedua yaitu bisa berupa dosa. Nah, beban itu bisa seperti misalnya utang belum kita bayar, kredit macet, atau mungkin juga bisnis kita tuh nggak lancar. Itu bisa menjadi beban dalam kehidupan kita.
Bahkan mungkin hubungan kita dengan orang lain gak harmonis. Itu pasti bisa jadi beban. Dan mungkin juga di zaman-zaman seperti ini, pengeluaran kita bisa banyak tapi pemasukan sedikit. Bahkan ada orang yang mungkin dikejar-kejar sama deadline dari debt collector atau orang yang penagih hutang, mungkin dari karena kredit motor belum dibayar, atau mungkin juga kredit rumah dan lain sebagainya. Bahkan ya, kalau saat ini orang-orang yang kita mungkin bekerja di rumah atau sebagai mahasiswa itu dikejar dengan tugas-tugas yang sudah ada deadline, harus diselesaikan. Nah, itu bisa jadi beban dalam kehidupan kita. Nah, dari beban-beban yang tadi ini itu bisa merembet atau merambat menjadi dosa. Misalnya pengeluaran banyak, pemasukan sedikit, akhirnya kita nyolong. Mungkin juga bisa jadi bisnis nggak lancar. Ya, akhirnya kita gunakan cara-cara yang tidak halal untuk melancarkan bisnis kita. Bisa juga mungkin kita jadi orang yang mencak-mencak, marah-marah karena kita mungkin sering ditagih-tagih utang, dikejar-kejar debt collector tadi. Nah, itu semua bisa mendatangkan dosa. Bahkan juga misalnya tadi hubungan nggak harmonis dengan teman, lama-lama kita jadi benci sama orang itu, jadi dendam, jadi nggak suka dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini bisa membuat kita itu akhirnya tidak fokus kepada Tuhan. Nah, sebagaimana dikatakan dalam ayat 2 tadi, dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, kita akhirnya fokus kita bukan pada Yesus, tapi kepada problem-problem atau beban-beban hidup yang kita sedang hadapi. Nah, misalnya contohnya akhirnya saat teduh jadi terhalang, jadi jarang saat teduh, atau jadi malas saat teduh, jadi doa juga ya asal bisa, asal ada waktu. Mungkin juga baca Alkitab begitu. Nah, ini yang Paulus katakan kepada jemaat orang Ibrani bahwa itu akan menjadi seperti perintang penghalang di mana kita untuk bisa fokus dengan Tuhan. Mungkin juga akhirnya ya doa malam seperti ini ya udah kita lewatkan, kita tidak ikuti dan sebagainya. Mungkin juga ibadah minggu kali jangan-jangan kita nggak ikut. Nah, itu bisa menjadi hal-hal yang menghalangi karena kita jadi capek dengan beban-beban hidup itu dan yang bisa akhirnya kita jatuh dalam dosa. Nah, terhadap kondisi-kondisi ini bisa menjadi seperti suatu kelemahan kita sebagai manusia. Bisa juga karena ya kedagingan-kedagingan kita yang begitu kuat muncul dalam hidup kita. Karena itu pemazmur katakan, kalau kita baca di dalam Mazmur ya, Mazmur pasal 104. Nah, di sini dikatakan, siapakah kita itu sebenarnya? Dikatakan Mazmur pasal 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkannya makanan dari dalam tanah. Nah, kita melihat di sini bahwa hewan saja itu mereka bisa hidup dari tanah. Tetapi kita manusia, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 103 ayat 14 dikatakan begini. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi kita melihat di sini bahwa Allah pun tahu bahwa kita ini adalah debu, ya. Tanah yang tadi hewan-hewan itu mendapatkan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini juga yang membuat akhirnya kita sebenarnya jadi sebagai orang yang tidak berdaya karena apa? Kelemahan-kelemahan kita tadi, kedagingan kita yang muncul. Dan akhirnya kelemahan-kelemahan tadi ini atau kedagingan kita tadi yang misalnya kita mungkin mencak-mencak, mungkin kita jadi dendam, mungkin kita juga jadi orang yang jadi nyolong, jadi nyuri, jadi melakukan hal-hal yang bisnis yang tidak halal dan sebagainya, itu bisa menjadi seperti ujian yang dari Allah untuk hidup kita. Karena ya itu tadi, kita itu debu. Tuhan itu tahu bahwa kita itu debu, punya kelemahan, punya kekurangan oleh karena kedagingan tadi. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, yang tadi bisa menjadi ujian buat kita, itu bisa juga menyatakan bahwa Allah itu sebenarnya peduli dengan segala sesuatu yang menjadi kelemahan kita atau menjadi kedagingan kita. Supaya apa? Kenapa Allah harus peduli dengan kelemahan-kelemahan kita dan kedagingan kita? Yaitu pertama karena dia tahu kita itu adalah debu. Tapi Allah ingin supaya kita itu berdamai dengan kehidupan-kehidupan kita seperti itu. Berdamai dengan
masa lalu kita. Karena ya kelemahan-kelemahan kedegian itu kan bisa menjadi satu yang kita sudah lakukan dan sudah lewat. Nah, Allah ingin kita hidup berdamai dengan kondisi seperti itu, yaitu kelemahan kita dan juga kedegian kita. Nah, bagaimana cara berdamai dengan masa lalu kita? Udah jelas. Kalau kita baca dalam Ibrani tadi pasal 12, apa dikatakan? Ayat pertama, tanggalkan beban dan dosa. Jelas Paulus katakan pada orang ini, tanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Beban dan dosa itu bisa ada di depan kita. Tetapi kalau kita berfokus kepada Tuhan, maka masalah-masalah boleh ada. Problem-problem boleh ada. Kelemahan-kelemahan kita bisa muncul. Kedagingan kita bisa muncul. Tapi kalau kita berfokus pada Tuhan, apa yang sudah Tuhan pernah kasih kepada kita, yang kita jalani, itu bisa kembali kita hidupkan dalam hidup kita. Kita bisa lagi bersaat teduh, kita bisa lagi bangun doa kita bisa lagi baca Alkitab kita, dan bahkan mungkin kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Dan akhirnya yang paling terakhir adalah kita bisa apa kalau kita berfokus pada Tuhan? Kita bisa memenuhi kembali panggilan pelayanan kita. Mungkin kita udah undur dari pelayanan, sudah nggak mau melayani lagi. Tapi dengan kita berfokus kembali kepada Tuhan, maka kita bisa mengalami perdamaian dengan Allah, dengan masa-masa lalu kita yang sudah kita lewati. Nah, di sini sebenarnya dari Ibrani pasal 12 ini itu diberikan contoh Bapak Ibu, yaitu seorang tokoh iman, yaitu yang bernama Simson. Ya, kita pasti kenal dong Simson ya. Simson itu masa lalunya, kita tahu dong masa lalunya apa. Yaitu dia tidak taat. Misalnya dibilang, kamu jangan makan madu yang dari bangkai, tapi dia makan. Kemudian dibilang, jangan pilih wanita yang bukan Israel, tapi dia pilih wanita Filistin. Kemudian apalagi hal-hal yang kita melihat bagaimana si Simson ini masa lalunya. Dia mengizinkan rambutnya dicukur. Terus kemudian masa lalunya dengan siapa? Ya dengan Delila. Nah, itu adalah masa-masa lalu yang kemudian Simson lewati dan Simson hadapi. Tetapi, nah ini, Simson akhirnya pada satu titik dia menanggalkan semua masa-masa lalunya itu. Dia tinggalkan Delila. Dia mau taat sama Tuhan. Kemudian dia minta sama Tuhan supaya Tuhan pulihkan kembali dia. Dan pada saat dia minta itu, dia kembali dipulihkan oleh Tuhan. Dia berdamai dengan masa lalunya itu. Dan akhirnya dia kembali mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dia mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Di saat-saat terakhir dia berkatakan, Tuhan, sekali saja ini, berikan kesempatan pada saya. Berikanlah kekuatan pada saya. Dan biarkanlah saya mati bersama dengan orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Dan akhirnya ketika Simson berfokus pada Tuhan, Tuhan menolong dia dan menyelamatkan. Nah, kiranya Bapak Ibu melalui tema kita berdamai dengan masa lalu ini, kita boleh kembali menanggalkan beban dan dosa, dan kita kembali terus berfokus pada Tuhan. Karena hanya dengan itulah kita bisa menjalani hidup kita ini dengan damai bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian hari ini, esok, sampai selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengerti keberadaan kami yang adalah debu tanah liat ini. Sering kelemahan kami, kedagingan kami begitu kuat mendorong kami untuk hidup tidak berfokus pada Tuhan. Menjadi perintang-perintang dalam hidup kami ketika kami menjalani hidup ini. Balikanlah kami ya Tuhan. Damaikan kami kembali dengan Engkau, supaya dengan damai yang dari Tuhan, kami bisa berfokus kembali kepada apa yang sudah Tuhan pernah berikan bagi kami. Baik itu pelayanan, baik itu waktu bersama dengan Tuhan, maupun waktu-waktu di mana kami mengiring dan mengikuti Tuhan sebagai murid-murid-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin.